Gereja Kristus Yesus sangat mementingkan pengajaran akan firman Tuhan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sejak tahun 1999, GKY telah menyediakan akan renungan harian, yaitu yang kita kenal dengan nama Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Usia Gema sudah 22 tahun, saudara. Apakah saudara sudah ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, saudara, ada kabar baik. Mulai 1 Juni 2021 ini, Gema akan juga tersedia di dalam format audio. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Juga video. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主赐给我们机会来思想上帝的话。 Dan kita akan menyediakannya semua melalui akan media sosial yang ada, saudara, ya. Dan kita akan menyediakan linknya kepada saudara sekalian. Saudara bisa melihatnya dari sana. Nah, saudara, kita bersyukur untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ya, kita menjadi satu seluruh GKY, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh GKY yang akan menjadi narator daripada Gema ini. Ya, jangan lewatkan, saudara, kita satu tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Kiranya Gema ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Savior and my Lord.
pada pagi hari ini untuk mengucapkan selamat untuk kita semua yang hadir secara onsite ataupun kepada saudara-saudara di rumah yang mengikuti ibadah sebagai online. Karena pada hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus, yang berarti turun atas kita semua. Biarlah kita boleh bersuka cita dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kita siapkan hati kita dan kita bersaat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan beribadah pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 28 hingga 31. Kita akan baca secara bergantian. Baiklah, saya akan bacakan ayat panggilan beribadah pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk beribadah bersama. Sungguh bersyukur jika kita dapat meresponi panggilan Allah untuk setiap kita. Itu bukan karena setiap kita mampu, tetapi karena ada Allah Roh Kudus yang bekerja dan berkarya dalam hidup setiap kita. Allah Roh Kudus hidup dalam hati kita. Mari kita mau menyembahnya dan membiarkan Roh Kudus menjamah setiap kita. Bapak Ibu, sadarilah Roh Kudus akan memenuhi kita semua pada pagi hari ini dan memenuhi hidup kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Singer boleh menyanyikan pujian ini dan saya akan membacakan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Dalam hidupku Tuhan, kami Allah Roh Kudus, ubah hati
dalam doa. Setiap kita yang hadir, kita berdoa kepada Allah kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini Tuhan kami boleh menerima jamahan Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya kuasa-Mu boleh beserta dengan setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Karena kami tahu kehadiran kami di sini, ibadah kami Tuhan tidak sia-sia. Engkau adalah Allah yang maha kasih, Engkau adalah Allah yang maha penyayang. Tuhan, Engkau tahu segala kesulitan kami, Engkau tahu segala pergumulan kami Tuhan. Tapi Tuhan, satu hal yang kami yakin Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Dan bukan hanya untuk kami Tuhan, bahkan Engkau mencurahkan, menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami setiap murid-Mu Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan murid-Mu yang setia Tuhan. Yang biarlah Engkau sendiri berkenan memimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Contoh Daniel Tuhan, berkati kami semua Bapa. Berkati juga jemaat yang di rumah Tuhan. Mungkin mereka ada dalam kesakitan, mungkin mereka juga ada dalam pergumulan yang tidak kita ketahui. Kami yakin kuasa-Mu, Roh-Mu tidak hanya hadir di ruangan ini Bapa, tapi boleh hadir kepada setiap saudara kita yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, bersandar dan berserah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Roh Kudus. Salah satu peran Roh Kudus dalam kehidupan umat percaya adalah untuk menghasilkan buah roh. Rasul Paulus menyebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Namun, kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat tersebut untuk mengecap seseorang tidak Kristiani apabila kita melihat tingkah laku mereka belum seperti ukuran yang disebutkan tadi. Karena kita tidak tahu seberapa jauh tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dalam hidup mereka yang kita tidak ketahui. Maka dari itu adalah lebih baik bila kita memperhatikan keadaan diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita telah menunjukkan buah roh itu? Apakah kehidupan kita telah tunduk di bawah pimpinan dari Allah Roh Kudus? Atau jangan-jangan kita lebih sibuk menilai orang lain sehingga kita lupa melihat diri sendiri. Relakah engkau dipimpinnya? Seringkali kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Padahal belum tentu demikian di mata Allah. Video tadi telah mengingatkan setiap kita. Maukah kita tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus? Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Tiba saat kita akan membaca pembacaan bertanggapan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 1 hingga 4. Kita baca secara bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hari Pentakosta adalah hari di mana Sang Penolong yang telah dijanjikan Allah bagi umatnya tercurah. Pekerjaan Sang Penolong, yakni Roh Kudus itu nyata di tengah umatnya. Roh Kudus mengingatkan setiap kita untuk terus berjalan dalam jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, biarlah hati kita boleh terbuka untuk Roh Kudus. Jangan kunci hatimu, bukalah. Biarlah hati kita terus dipenuhi dan peka akan suara Roh Kudus. Dengarlah suara Allah berbicara kepada kita melalui Roh-Nya. Karena Roh Kudus hadir di sini, jangan ragukan itu. Bersama kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Terima kasih, Kau Bapak. manis.
pasal 26 ayat 41. Tuhan berkata dan mengingatkan kepada setiap kita, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini, dan terutama Roh Kudus, kami mengasihi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih, Kau sudah mengirim Roh Kudus-Mu untuk boleh hadir, tidak hanya di ruangan ini, tapi di setiap hati dan hidup kami. Terima kasih. Manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Bukalah hatimu, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyapamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jemaat saya undang untuk berdiri. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyapamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau mengingat bagaimana satu minggu yang boleh kita jalani hari ini. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan dan memohon ampun ke hadapannya. Bapa yang dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memohon ampun untuk segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami kalau kami sering kali merasa lebih baik dari orang lain. Tuhan, ampunilah kami kalau kami sering menjadi pribadi yang egois. Tuhan, ampunilah kami kalau kami ternyata terus mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah tutur kata kami. Tuhan, ampunilah pikiran-pikiran kami. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami memohon ampun ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa hidup hari ini itu hanya karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Kalau kami bisa datang memuji nama Tuhan itu karena Engkau melayakkan setiap kami. Karena itu kami gak mau menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Biarlah saat ini ketika kami datang memohon ampun kepada-Mu Tuhan. Engkau boleh mendapatkan hati setiap kami sungguh terarah dengan penuh penyesalan dan kerendah hatian. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus
Juru selamat kami yang hidup, yang telah memberikan pengampunan buat hidup setiap kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma 5 ayat yang pertama, kedua, dan juga kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh kita bersyukur karena kita boleh sama-sama mendapatkan jaminan keselamatan dan diselamatkan oleh Tuhan kita. Karena itu kita mau berkata kepada Tuhan yang telah menebus hidup setiap kita. Ku bersyukur Engkau menebusku. Ku bersyukur ya nebusku, ku diberi berkat Tuhan. Ku bersyukur yang sertaku, memberiku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Intro. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Yang berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Biarlah setiap kita terus bersyukur karena kita diberikan pengharapan daripada Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk setiap kita yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah, mari kita mau sama-sama punya hidup, bukan hidup yang lama lagi, tetapi hidup yang baru yang boleh kita jalani. Karena itu mari kita dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi petunjuk hidup buat setiap kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Roh Kudus yang boleh hidup di dalam hidup setiap kita. Tidak menjadi satu hal yang kita lupakan keberadaannya. Tapi kita mau terus mendengarkan suaranya agar setiap kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mengikarkan pengakuan iman rasuli dengan nuansa yang berbeda. Kita akan sama-sama menyanyikan pengakuan iman rasuli pada minggu ini. Dari KJ 280, aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi
Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Daniel. Marilah kita bersama persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus boleh mengalir dan kuasa boleh ada dalam setiap kita, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami haus akan Engkau Bapa. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh-Mu, mengalirlah di tempat yang mengalir dari setiap kami Bapa. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulih. Sekali lagi kita angkat pujian ini, bagaikan tanah kering, hati jiwa kita memerlukan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Diberkatilah orang yang boleh berkata, kami rindu selalu hadir-Mu dalam hidup kita. Berkatilah, terpuji hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang menyertai kehidupan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri. Di tengah segala pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan yang tahu betapa sulitnya kehidupan yang kami jalani di dalam keluarga kami, di dalam perekonomian, bahkan pergumulan kami secara pribadi. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan di dalam doa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir di gereja-Mu, bahkan yang menonton ibadah ini dari rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau jamah hati dan pikiran kami, supaya
ibadah kami, bahkan perenungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, juga boleh kami mengerti dan kami pahami. Kami berdoa biar Allah Roh Kudus juga boleh memberikan pemahaman kepada kami, agar kami juga boleh dimampukan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami baca. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat pagi menjelang siang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi diundang berbagian bersama di dalam ibadah setiap hari Minggu hari ini. Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ditutup dulu slide-nya ya. Oke. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Di bawah satu perikop judul Pentakosta. Seperti yang kita tahu bersama, hari ini kita bersama-sama merayakan dan seluruh umat percaya di seluruh dunia, di semua tempat merayakan yang namanya Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta dan kenapa, apa yang kita rayakan di Hari Pentakosta itu nanti di dalam pembahasan firman Tuhan kita akan lihat lebih jelas. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Berikutnya di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi." Lalu berikutnya lagi di ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-42. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu lah dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Suatu kesaksian yang sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara sekalian, kita hidup di dunia teknologi. Jadi kadangkala ketika pembacaan firman Tuhan seperti sekarang ini tidak ada teksnya, maka kebanyakan dari jemaat saya perhatikan hanya melihat muka saya di depan membacakan. Begitu ya. Di dalam teori pembelajaran, saudara, lebih bagus ketika kita mendengar dan kita membacanya. Satu lagi ketika kita menuliskannya. Maka apa yang kita pelajari, kita dengar itu akan menempel di pikiran kita.
Tapi kalau kita hanya mengandalkan salah satu saja, maka saudara percayalah dari yang saya katakan tadi itu mungkin saudara bingung. Lagi ngomong apa contoh Daniel? Atau ketika saya bertanya, tadi itu lagi bahas cerita apa sih? Pasti kebanyakan dari saudara akan berkata, saya tidak tahu itu bacaan apa. Ya, maka dari itu saudara, saya menghimbau untuk kita bisa membuka Alkitab kita. Saya sarankan untuk membuka Alkitab fisik, jika saudara ada di rumah, boleh dibawa ke gereja. Atau ketika saudara mungkin agak kesulitan membawanya, saudara bisa membuka Alkitab elektronik. Jadi ketika hamba Tuhan membaca atau rohaniwan siapapun, saudara juga bisa mengikuti bahan bacaan yang sedang dibaca seperti apa. Oke saudara? Siap. Nah saudara sekalian, pada bulan November 2018, kurang lebih 3 tahun yang lalu, umat Kristen kembali berduka karena ada salah satu misionaris yang kemudian meregang nyawa. Atau kita bisa bilang mati saudara, tewas saat dia melayani atau melakukan tugas pelayanannya di salah satu suku terpencil yang ada di satu pulau di Laut India. Saudara, misionaris tersebut bernama John Allen Chau. Fotonya tadi sudah ditampilkan di awal, bisa ditampilkan kembali. Ini namanya saudara, John Allen Chau. Usianya waktu itu tahun 2018 masih 26 tahun. Sangat muda saudara ya. Anak muda, masih energik, ganteng lagi. Gantengnya itu 11-12. Mungkin balik ke slide sebelumnya. Kita fokus di fotonya saja, nanti saya akan pandu di next ya. Baru teman-teman multimedia bisa bantu. Nah saudara sekalian, anak muda yang ganteng. 11-12 dengan saya ya. Amin saudara. Ketawa, berarti kelihatan gak setuju ya. Oke, saudara sekalian, John Allen Chau ini sangat energik, anak muda, dan tentunya usianya lebih tua dari saya. Kemungkinan 92 ya saudara, usianya ditambah 3 tahun, sekarang 29, saya 28 saudara, begitu. Nah saudara sekalian, siapa ibu-ibu atau emak-emak yang gak suka kalau punya mantu seperti ini? Dari segi iman, dia oke, ya kan? Dari ganteng. Saudara tahu misionaris itu biasa hidup susah. Dia biasa hidup ke pedalaman. Untuk soal yang susah aja dia bisa setia. Apalagi hidup bahagia sama kamu. Pasti dia akan bilang kayak gitu, kalau gombalan bucin-bucinnya dia, begitu ya. Nah saudara sekalian, misionaris, siapa yang gak seneng punya anak mantu seperti dia? Ibu-ibu di tempat ini juga pasti seneng kalau punya pasangan anaknya seperti demikian. Sudah ganteng, dari segi imannya oke, bisa diajak hidup susah, bisa diajak berjuang sama-sama, kurang apa lagi ya. Nah saudara sekalian, lalu kemudian ternyata misionaris ini ketika dia kunjungan pelayanan ketiga kalinya ke salah satu suku terisolasi yang ada di India itu, lalu kemudian ternyata dia meregang nyawa di sana. Next slide. Ternyata saudara, orang-orang India di suku pedalaman itu memanah dia saudara. Ketika dia masih kapal mereka itu ingin tiba berlabuh di pesisir pantai, mereka langsung menembakkan tombak dan juga panah itu sehingga terkena John Allen Chau dan akhirnya dia mati sebelum dia masuk kembali ke dalam tempat pelayanannya itu. Saudara sekalian, Allen Chau ini sebelum dia meninggal, dia kemudian berkata kepada teman-temannya bahkan kepada keluarganya saudara. Sebuah perkataan yang mengena kepada kita. Dituliskan demikian, "It is worth it to declare Jesus to these people." Adalah satu kebanggaan dan sukacita yang teramat besar ketika saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang terisolasi dan yang tidak berharga bagi dunia ini. Bahkan saudara, kepada keluarganya pun ia mengatakan, jika suatu hari nanti aku mati ketika pelayanan misi ke tempat itu, jangan sekali-kali pernah dendam kepada orang-orang yang ada di suku pedalaman yang ada di India itu. Saudara, bukankah kata-kata dari Allen Chau ini sangat powerful sekali? Kata-kata yang kemudian rasanya sulit kalau kita mau terapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana mungkin kita tidak bisa tidak marah, tidak dendam, tidak menyimpan memori kepada anak kita yang mungkin mengalami kejadian yang buruk di dalam kehidupannya. Saudara, peristiwa Chau ini hanya satu dari banyak kisah-kisah lain
yang kita temukan di dalam sepanjang sejarah kekristenan sampai dengan hari ini, saudara. Kita teringat dengan Boniface, Bonhoeffer, Ignatius dari Antioch, John Huss, Perpetua. Next slide. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang berani membayar harga ketika mereka diperhadapkan dengan satu tantangan Injil, atau ketika mereka berhadapan dengan tantangan iman mereka. Ketika mereka memilih, disudutkan di dalam satu pilihan, memilih ikut Kristus dan memberitakan Yesus Kristus, atau mereka harus kehilangan nyawa, dan mereka membayar hal-hal tersebut, saudara. Kalau saudara lihat di dua gambar, di paling kiri dan ketiga dari kiri, saudara, itu adalah Bapak Gereja. Kalau saudara lihat itu adalah lukisan Bapak Gereja yang paling kiri itu, kelihatan ada banyak orang yang mengelilinginya dan ada satu yang bawa pisau, saudara, gitu ya, ingin menghujam Bapak itu. Satu lagi gambar yang ketiga dari kiri, saudara, ada satu bapak itu ketutup dengan kata-kata tetapi dikelilingi sama singa. Artinya, saudara, apa? Dia dimasukkan ke dalam satu tempat untuk dijadikan makanan singa, begitu ya. Matinya mengenaskan, saudara. Tetapi ini adalah pertanyaan bagi kita, saudara. Mengapa tokoh-tokoh iman ini di sepanjang sejarah kekristenan berani menantang hal-hal yang sangat mengerikan bagi kita, saudara? Mengapa mereka mau terjun di dalam pelayanan yang sangat berisiko seperti itu? Kisah yang kedua yang saya ingin ceritakan, saudara, adalah kisah seorang mahasiswa semester 5 yang berani untuk men-sharingkan Injil kepada seorang tukang ojek di satu desa di daerah Kesamben, saudara. Next slide. Ini hanya gambar ilustrasi aja kota Malang, saudara. Tetapi kota Malang, kota yang besar, sudah maju. Kesamben itu kurang lebih sekitar 1,5 jam dari kota Malang. Dan itu naik ke bukit, ya, ke arah gunung, ke arah puncak. Nah, saudara sekalian, mahasiswa semester 5 ini dari salah satu sekolah seminari atau STT berani untuk men-sharingkan Injil kepada orang yang tidak dikenalnya. Dan saudara sekalian, kemudian tukang ojek itu ketika beberapa kali ketemu, mereka berjumpa, di-sharingkan Injil, dan akhirnya tukang ojek itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, saudara, dari mana mahasiswa yang baru semester 5 ini, itu belum tingkat 3, saudara, di bawah tingkat 3, tetapi sudah punya keberanian untuk bisa men-sharingkan Injil kepada orang yang tidak dikenalnya. Kisah ketiga, saudara, next. Saudara, selama berabad-abad gereja yang kita lihat dan kita tahu mengalami banyak sekali tantangan, bukan? Di Indonesia saja, setiap menjelang akhir tahun, setiap menjelang Natal, kita selalu dikejutkan dengan berita-berita yang namanya apa, saudara? Teror terhadap gereja. Dimulai dari 2014 sampai 2021 hari ini, sepertinya tidak pernah absen teror kepada gereja setiap menjelang akhir tahun. Saudara sekalian, tantangan gereja di segala abad dan juga tempat. Bahkan ada beberapa gereja di Afrika itu terang-terang dibakar. Gereja di Cungko, di China, saudara, betul-betul terang-terangan dibakar, saudara. Dan akhirnya mereka yang di Cungko itu akhirnya masuk ke dalam gereja yang resmi dari pemerintah dan selalu dijaga, saudara. Gitu ya, supaya ajarannya tidak melenceng dan lain sebagainya. Saudara, kehidupan mereka itu di bawah tekanan. Kehidupan gereja-gereja sejak awal pertama, dari kehidupan para rasul, kehidupan murid Yesus selalu dipenuhi dengan tantangan-tantangan, saudara. Lalu kemudian pertanyaannya bagi kita sekalian, siapa yang menopang dan memberikan pertumbuhan bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan di sepanjang abad dan tempat? Sampai dengan hari ini, saudara, gereja juga terus berkembang. Banyak orang yang kemudian datang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aneh bukan? Gereja ditekan, gereja banyak dilarang, gereja banyak jemaat mengalami banyak penderitaan, tetapi mereka tidak musnah dan mereka tidak hilang. Siapa yang berperan untuk menyertai dan menjaga kehidupan gereja dari abad pertama sampai dengan abad sekarang ini? Saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan dari kisah pertama hingga kisah ketiga, kita tahu jawabannya cuma satu, saudara. Siapa yang kemudian menyertai perjalanan kehidupan umat percaya di segala penderitaan itu? Adalah pribadi Roh Kudus yang kita rayakan di hari Pentakosta hari ini. Saudara, Roh Kuduslah yang kemudian menguatkan langkah para misionaris sehingga mereka
mau masuk ke dalam tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang mengancam kehidupan jiwa mereka. Roh Kuduslah yang kemudian membuat seseorang dapat yakin dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Itu adalah kuasa daripada Roh Kudus, saudara. Bukan karena kepiawaian dari orang yang memberitakan Injil. Lalu kemudian Roh Kuduslah yang juga mengokohkan, berperan untuk menguatkan gereja Tuhan dan memberikan pertumbuhan sampai dengan hari ini. Saudara, semua hal itu adalah pekerjaan daripada Allah Roh Kudus. Pribadi ketiga di dalam Allah Tritunggal yang kita percaya di dalam iman kita sebagai seorang Kristen. Saudara, next slide. Secara literal, Pentakosta itu berarti hari ke-50. Hari ke-50, ya. Biasanya orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama, mereka merayakan hari penuaian, saudara, ya. Setelah mereka terlepas dari bangsa Mesir, perbudakan, lalu 50 hari kemudian mereka merayakan untuk merayakan tuaian, begitu ya. Lalu kemudian saudara sekalian, tetapi kemudian ketika kita masuk ke perjanjian baru, kita melihat bahwa hari ke-50 dihitung dari hari kebangkitan Yesus atau hari Paskah. Saudara pulang, buka kalender, saudara hitung. Ya, Paskah kita tanggal berapa? Tanggal 4 April. Jumat Agung tanggal 2 kan? Saudara hitung habis itu. Berapa hari? Jatuhnya nanti tepat di hari ini, saudara. Gitu ya. Hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Saudara sekalian, pencurahan Roh Kudus bagi kita orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan ternyata sudah dinubuatkan sejak dari Perjanjian Lama, saudara. Dari Perjanjian Lama, lalu kemudian kita lihat di zaman Perjanjian Baru, bahkan Yesus juga menyatakan hal tersebut bagi kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengelak, wah itu mungkin karangan Perjanjian Baru aja, nggak bisa ya. Kalau kita lihat di kitab Yoel, saudara. Yoel 2 ayat yang ke-28, next slide. Di sana dituliskan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Lalu kemudian di Markus 1 ayat yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang ngomong ini siapa, saudara? Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan, aku akan menyediakan jalan bagi sang juru selamat itu. Lalu yang terakhir di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang ngomong terakhir kali ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, jadi nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi dari zaman Perjanjian Lama. Dan kemudian digenapi di zaman Perjanjian Baru, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun walaupun umat percaya telah mengetahui tentang semua informasi yang kita dengarkan, mulai dari kisah pertama, kisah ketiga, lalu pembacaan ayat-ayat ini, tetapi ternyata saudara, seorang teolog bernama J.I. Packer mengatakan bahwa orang Kristen di abad sekarang itu kurang memperhatikan atau kurang punya interest, ketertarikan untuk membahas mengenai pribadi Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini. Saudara sekalian, lalu kemudian Bapak Packer ini mengatakan seringkali umat percaya, orang Kristen melupakan peran Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja dan dalam kehidupan pribadinya masing-masing. Nah, lalu kemudian saudara, oleh sebab itulah dengan alasan ini, pagi ini kita akan membahas dengan lebih teliti mengenai bahan bacaan yang sudah kita baca tadi. Secara khusus mengenai peran Roh Kudus di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, dan juga bagi jemaat Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat bacaan kita, di Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, kita akan melihat sebenarnya ini adalah sebuah babak baru bagi kehidupan para murid. Saudara lihat di sebelumnya, kalau saudara baca Injil, pasal-pasal terakhir, itu adalah babak di mana Yesus mati, lalu kemudian saudara melihat bahwa murid-muridnya itu punya kehidupan yang kelam. Mereka diliputi dengan perasaan takut. Aduh, guru saya yang paling berkuasa itu, yang biasanya selalu nongkrong bareng kita, ini udah gak ada lagi, mati, begitu ya. Lalu kemudian mereka itu, ketakutan mereka ditunjukkan ketika mereka
ngendep di rumah, saudara. Mereka nggak berani keluar. Dan mereka nggak berani menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri. Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka. Lalu kemudian mereka percaya dan ini adalah saat-saat Yesus hendak naik ke sorga. Ya, peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang baru kita rayakan 10 hari yang lalu, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus kemudian berbicara kepada murid di pasal kedua ayat yang pertama ini adalah babak baru di dalam kehidupan para murid. Mereka yang tadinya itu kalau di dalam grafik Bitcoin, kripto, dan lain sebagainya, saudara mungkin sering lihat saham, itu lagi turun begitu ya. Lalu kemudian ketika masuk ke babak pasal kedua ini, itu adalah satu jalan menanjak, saudara, di dalam kehidupan para murid. Kenapa, saudara? Karena setelah Yesus naik ke sorga, dan kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus itu, disitulah mulai babak baru pelayanan mereka, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan mereka berlipat kali ganda setelah peristiwa ini, saudara. Maka dari itu ini adalah salah satu babak baru, tantangan baru di dalam kehidupan mereka. Dan hal ini juga diteguhkan di dalam kosakata bahasa Yunani. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Alkitab aslinya memakai kata entosimplerostai, saudara. Artinya ketika hari itu tiba. Nuansa ini juga dituliskan oleh penulis Lukas yang adalah penulis kisah para rasul juga. Dia menuliskan di Lukas 9 ayat yang ke-51. Yaitu ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga. Itu memakai satu kalimat yang sama, ensimplorostai, saudara. Dan Lukas sengaja memakai kalimat ini, memakai kata ini, kata yang sama untuk memberikan tanda, saudara. Bahwa ini adalah salah satu babak, satu babak yang baru, pekerjaan Allah yang akan dinyatakan bagi gereja Tuhan dan bagi dunia. Dalam konteks ayat yang kita baca, saudara, pekerjaan yang besar itu adalah berkenaan dengan bersaksi. Next slide. Saudara, pekerjaan besar yang akan dilakukan oleh para murid sejak dari pasal 2 ini hingga seterusnya sampai kita melihat kisah martir para rasul, para murid, lalu kemudian para tokoh-tokoh gereja di sepanjang abad dan tempat, hanya soal ini, saudara. Bersaksi. Dan inilah yang menandai satu babak pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya, yaitu adalah bersaksi. Nanti kita akan lihat bersaksi di dalam bagian apa aja sih. Nah, saudara sekalian, pekerjaan yang besar ini tidak dapat terlaksana jika bukan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penyertaan di dalam kehidupan orang percaya. Maka dari itu di ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, kita akan melihat, saudara, bahwa fenomena yang dirasakan ini terlihat oleh semua orang, saudara. Dan fenomena ini ditandai dengan dua hal. Yang pertama, Alkitab menuliskan di ayat yang kedua ada disebut suara angin dan lidah api. Mungkin saudara sekalian bertanya, kenapa kok dari tadi ketika ayat petunjuk hidup baru, lalu kemudian ada pembacaan ayat firman Tuhan, kok banyak gambar merpati sih yang ditunjukkan? Mungkin ada beberapa jemaat yang akhirnya bingung, begitu ya. Ini maksudnya apa gambar merpati ini? Kenapa kok nggak gambar kadal atau sesuatu yang lain, kucing begitu ya. Saudara sekalian, ini adalah satu penggambaran ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, lalu kemudian Alkitab menunjukkan ada burung begitu ya yang datang. Itu adalah satu penggambaran kehadiran Roh Kudus. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca ini, kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu tidak hanya berupa gambar burung merpati seperti yang kita lihat. Kalau saudara lihat di beberapa gereja lainnya juga banyak pasti simbol merpati begitu ya. Tetapi kita melihat juga ada personifikasi daripada Allah Roh Kudus itu. Seperti apa? Misalkan api, saudara. Ya, di dalam bagian ini kita melihat lidah-lidah api. Lalu kemudian di sana dituliskan ada seperti suara angin. Lebih tepatnya bukan suara angin, saudara, karena kalau di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata ekos atau echo. Artinya apa? Getaran suara kalau orang bilangnya, atau gema begitu. Nah, saudara sekalian, ini adalah simbol kehadiran Allah. Kalau di dalam perjanjian lama, api itu melambangkan simbol kehadiran daripada Allah, saudara. Saudara ingat kisah daripada Elia ketika di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11 hingga 12. Lalu kemudian kita melihat juga bahwa perlambang api merupakan lambang penyucian dan juga pengutusan. Ingat,
peristiwa Yesaya ketika dia diutus oleh Tuhan. Di sana dituliskan ada bara api, saudara, dan itu menandakan satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus kepada tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Dalam hal ini para murid kemudian diutus, saudara, untuk memberitakan kesaksian tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan saudara sekalian, kesaksian itu harusnya menjadi kesaksian kita juga sebagai orang-orang percaya di zaman modern ini. Kalau kita lihat juga di dalam perjanjian lama, saudara, ada seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dapat melakukan yang namanya pekerjaan nubuatan, saudara. Misalkan di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-29 dituliskan Eldad dan Medad, saudara. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bernubuat. Saul juga dipenuhi Roh Kudus lalu bernubuat, 1 Samuel 10, saudara, dan banyak tokoh Alkitab, saudara. Dan di dalam bagian ini kita melihat dituliskan bahwa para murid saat itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Tahu dari mana? Ada personifikasi dari Allah Roh Kudus itu. Ada kehadiran Roh Kudus yang dilambangkan dengan api dan juga suara yang kita baca tadi. Saudara, perlu diketahui bahwa bahasa lain yang dituliskan oleh Alkitab, yang dikatakan oleh para murid saat itu, ini berbeda dengan karunia bahasa roh yang terdapat di dalam 1 Korintus 12. Nah, saudara sekalian, bahasa roh perbedaannya di mana? Bahasa roh itu harus ada orang yang menerjemahkannya, supaya orang lain dapat mengerti konteksnya, supaya orang mengerti dan memahami apa yang sedang dibicarakan. Itu bahasa roh. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12 dan juga 1 Korintus 14, dengan jelas di sana dituliskan seperti itu. Jika kamu berbahasa roh, maka harus ada orang yang menerjemahkannya supaya kamu dapat mengerti. Lalu kemudian kalau tidak ada yang menerjemahkan, maka apa yang akan terjadi? Bisa jadi ini adalah satu kesalahan, saudara sekalian, begitu ya. Tetapi apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini berbeda dengan bahasa roh yang di dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14 tadi. Saudara, bahasa yang kita lihat di dalam bagian ini itu dipahami oleh semua orang. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, saudara, di sana dituliskan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Artinya ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi juga. Lalu dituliskan orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya apa, saudara? Artinya mereka itu dari segala tempat, suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, tetapi mereka bisa saling mengerti, dapat mengucapkan kesaksian Injil itu, dan mereka dapat saling memahami apa yang sedang mereka katakan, saudara, tanpa harus ada yang menerjemahkan. Artinya apa, saudara? Artinya kesaksian itu, kesaksian Injil di dalam berbagai bahasa, saudara. Dan itu adalah yang menjadi tugas setiap kita, saudara. Ada yang mungkin di tempat ini bisa bahasa Palembang sangat lancar, begitu ya. Saudara bisa pakai itu untuk bisa memberitakan Injil. Beberapa kali saya lihat di channel YouTube, ada juga channel pemberitaan Injil melalui bahasa Komering. Ada di sini yang tahu bahasa Komering? Mungkin orang Palembang sendiri sedikit yang tahu ya. Tetapi ada loh channel YouTube-nya. Nanti kalau saya keinget nanti share di grup jemaat aja. Gitu ya. Saya lihat gak ngerti saya bahasanya. Begitu ya. Tetapi itu memberkati orang ya. Untuk bisa mengerti apa sih yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, setelah semua pembahasan ini, lalu kemudian apa aplikasinya sih di dalam hidup kita? Saudara, ada 3 hal yang menjadi aplikasi bagi kita pada saat ini, saudara. Ada 3 area kehidupan yang bisa kita terapkan. Yang pertama, saudara, di dalam kehidupan pribadi kita. Allah Roh Kudus dapat bekerja di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk juga saya. Saudara, Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati orang tersebut. Yohanes pasal yang ke-16 mengatakan seperti itu. Maka pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga kepada saya, apakah saat ini kita sudah betul-betul percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Kalau belum, saudara, maka saudara bisa katakan itu nanti di dalam doa. Katakan di dalam hati, saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan satu-satunya di dalam kehidupan saya. Maka seperti janji Yesus, Roh Kudus itu akan hidup di dalam hati kita.
Roh Kudus itu akan ada di dalam hati kita sekalian. Saudara, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan arahan tentang kehendak Allah. Kira-kira apa yang baik, apa yang benar, apa yang patut untuk dilakukan dan apa yang tidak. Dan Roh Kudus itu bekerja melalui kebenaran firman Tuhan dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saudara, ketika kita sebagai orang Kristen, kita mengatakan diri sebagai orang Kristen, tapi kita jarang baca Alkitab saudara. Bagaimana Roh Kudus dapat mengingatkan mengenai yang baik, yang benar dan salah itu jika kita tidak tahu standar yang benar itu yang mana. Begitu ya. Roh Kudus itu akan hidup sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran yang kita baca di dalam Alkitab. Ada satu kisah saudara, sekitar tahun 2014, sempat booming di Amerika saudara. Saya kurang tahu tahunnya, kurang lebih 2014, kurang lebih ya saudara. Ada seorang bapak, kemudian maaf kata saudara, dia memperkosa seorang perempuan, begitu ya. Lalu ditangkap polisi, diinterogasi. Lalu Bapak Ibu Saudara tahu apa yang kemudian dikatakan pria itu kepada polisi ketika diinterogasi? Dia bilang, Roh Kudus berkata di dalam hati saya untuk memperkosanya. Saudara, mungkin saudara bakal mengira, wah ngeri juga ini ya, pasti gak bener lah, ya kan? Ya kita dari sudut pandang manusia aja, kita lihat itu salah gitu ya. Nah saudara sekalian, ini salah satu contoh aja. Roh Kudus itu tidak pernah mengingatkan kita atau memberitahu kita sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu bagaimana supaya kita bisa terus diingatkan dan kita tahu standar yang benar itu, maka kita harus bertindak kooperatif begitu ya. Soalnya mengejar kekudusan itu adalah tindakan kooperatif kita sebagai manusia, juga pribadi Allah Tritunggal. Ibarat seperti seorang petani dan juga matahari. Saudara tahu ceritanya? Petani tidak akan mungkin dapat menumbuhkan tanaman yang baik, menghasilkan buah yang baik, jika dia tidak bekerja keras, betul ya? Tidak mengairinya, betul ya? Tetapi petani tersebut juga tidak akan mungkin dapat menumbuhkan satu tanaman yang baik jika kalau tidak ada matahari. Matahari diibaratkan seperti Tuhan dan petani itu kita. Di dalam hidup ini kita harus mengusahakan, mengejar kekudusan. Paulus mengatakan apa? Mengejar kekudusan. Kenapa harus dipakai kata mengejar saudara? Ya karena kekudusan itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi di dalam hidup kita saat kita percaya kepada Yesus. Katakanlah saya mafia saudara, tukang begal sebelumnya. Ada codet sedikit. Ya kan? Masuk ke gereja, orang takut pasti duduk dekat saya. Semuanya request, kalau bisa si Daniel, si tukang begal ini duduk di dekat disinfektan chamber aja. Ya, jangan di luar sini, jangan di dalam sini. Itu takut. Lalu kemudian ternyata di dalam satu KKR misalkan ya, saya bertobat saudara. Besok harinya, apa saya langsung jadi malaikat saudara? Enggak kan? Kekudusan itu adalah sebuah proses. Kita dibentuk makin serupa dengan Kristus setiap hari. Maka dari itu penggambaran di dalam Yesaya sejak zaman perjanjian lama pun dipakai kata dibentuk saudara. Umat Israel itu diibaratkan seperti apa? Seperti tempayan saudara, tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau dia nggak mau dibentuk, dipecahkan lagi sama si pembuat tembikarnya. Pertanyaannya, mau nggak kita ini dibentuk dan dihancurkan Tuhan? Ada banyak orang Kristen yang katanya sudah berusia, sudah tua saudara. Aduh, menurut teori ini kan orang yang sudah tua ini katanya pertama dia lakukan coba-coba. Ini teori habit saudara ya. Dia lakukan coba-coba pertama. Lalu kemudian dari coba-coba itu menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Lalu kemudian mendarah daging. Wah, biasanya orang tua gitu ya, udah bilang saya ini kan udah tua. Saya dibentuk sedemikian rupa sekian tahun itu seperti ini. Jadi nggak bisa dibentuk lagi. Saya khawatir ini menjadi satu pembenaran diri saudara. Yang membenarkan dosa-dosa di dalam diri kita. Padahal kalau kita lihat saudara, kalau kita mau taat kepada Allah Roh Kudus, kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Apapun usia kita saudara.
dimanapun saat ini kita berada, mau usia yang muda, mau usia yang tua, ketika kita memberi diri, rela dipimpin oleh Tuhan. Kayak video di awal tadi saudara, video pembukaan, pertanyaan terakhirnya itu maukah kita rela dipimpinnya? Masalahnya ini gak gampang-gampang juga orang memberi diri untuk dipecahkan tadi saudara. Kita terlalu nyaman sebagai manusia berada di zona yang nyaman, yang sudah ada temponya, yang sudah ada ritmenya. Waktu ritme itu digoncang sedikit saudara, kita tidak nyaman. Tetapi saudara, itulah kehidupan Kristen. Semangat reformasi adalah apa? Et semper reformanda, always reforming saudara. Apa itu artinya? Kita selalu berkoar-koar, wah gereja reformasi. Tetapi apa arti reformasi bagi diri kita saudara? Roma 12 ayat yang kedua saudara. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu bukan instan. Ayat firman Tuhan itu merujuk, itu satu proses. Ketika lu tahu, lu belajar taat dan terapkan. Ketika lu tahu, lu belajar untuk terapkan. Bersikap jujur bagi orang yang hidup di lingkungan tukang yang tidak jujur, itu satu hal yang susah saudara. Tetapi bukan berarti gak mungkin. Dia bisa, tetapi pelan-pelan, begitu ya, pelan-pelan. Setahap demi setahap, satu langkah demi satu langkah. Tidak ada 1000 kilometer yang tidak didahului oleh 1 kilometer, bukan? Begitu juga dengan tidak ada 1000 langkah, tidak didahului dengan satu langkah kecil. Maka dari itu saudara, kita tunduk di bawah kuasa daripada Allah Roh Kudus, itu adalah satu langkah kecil dalam hidup kita. Apapun yang saudara dengar ketika berada di mimbar, siapapun hamba Tuhannya saudara, apapun yang saudara baca di dalam Alkitab melalui perenungan pribadi saudara, saudara belajar untuk taat itu. Seringkali Tuhan itu menggunakan situasi kehidupan itu untuk menantang kita. Pagi ini kita baru belajar tentang apa? Penyerahan diri. Atau tentang kejujuran lah. Pas siang hari ketemu cobaan untuk nipu. Nipu dan cuan gede. Kalau nipu cuan kecil, mungkin saudara bilang, woi jujur bae lah ya dak. Gampang kan? Cuannya cuma kecil. Ini cuan gede. Nah pilihan kembali ke kita saudara. Kalau kita mau tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, kita akan memilih sesuatu yang benar. Gitu. Nah saudara sekalian, sebuah pertanyaan lagi. Mengapa ciptaan yang baru? Ini pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh orang-orang Kristen yang sudah menahun saudara. Boleh saya tahu siapa di sini yang sudah menjadi Kristen 5 tahun? Mayoritas mungkin sudah 5 tahun ke atas ya. Yang di luar, puji Tuhan ada yang 40 tahun. Ya saudara, pertanyaan yang banyak ditanya. Mengapa orang yang sudah menjadi Kristen lama, yang katanya sudah menjadi ciptaan baru, tetapi masih jatuh di dalam sifat yang lama, sifat dosa yang lama. Saudara, saya kembali kepada ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, saudara ya. Saudara, kata budi yang tadi kita bahas ini berkenaan dengan pikiran, konsep. Orang Yunani itu suka pikiran, saudara. Menurut mereka sumber kehidupan itu adalah otak gitu ya. Jadi mereka suka yang namanya ilmu pengetahuan. Dan sampai dengan hari ini Yunani itu kayaknya selalu dirujuk untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan tadi. Yang namanya filsafat dan lain sebagainya gitu ya. Nah mereka itu konsep mereka itu otak saudara, pikiran. Dan mereka mengatakan bahwa perubahan itu harusnya terjadi terlebih dahulu di sisi rasional. Ketika seseorang rasionalnya berubah, maka tindakan hidupnya juga berubah. Saudara, saya pikir kerangka yang sama juga harusnya terjadi di dalam kita sebagai umat percaya. Rasional kita udah penuh nih, ya kan? Harusnya dari sini menggerakkan perubahan melalui tindakan dan sikap hidup kita, gitu ya. Misalkan saja soal reaksi marah dan emosi, saudara, gitu ya. Bisa jadi ini berhubungan dengan cara pandang kita, gitu. Contohnya, misalkan orang tua kita, ini bagi anak-anak, orang tua kita suka marah-marah ke kita, gitu kan ya. Apapun lah yang menjadi ada masalah, nggak ada masalah, tetap dimarahin tuh lah kalau kata anak-anak, gitu ya. Nah, saudara sekalian, contohnya orang tua yang kemudian tidak sengaja membuat kita jengkel, gitu ya, yang marah-marahin kita. Nah, sebagai anak kita dapat merubah cara pandang kita. Misalkan seperti apa, saudara? Kita berkata begitu ya, ya bisa jadi mereka stres pekerjaan, baru pulang, maka mereka marah.
Nah kalau kita rubah cara pandang kita itu, kita melihat orang tua kita marah itu jadi satu hal yang berbeda saudara. Gitu ya. Wah atau mungkin papa mama saya baru kena masalah apa begitu. Nah kita sebagai anak juga belajar untuk memperhatikan orang tua kita begitu, yang merubah cara pandang kita. Reaksi emosi itu dapat berubah ketika cara pandang kita juga ikut berubah saudara. Gitu ya. Nah untuk merubah cara pandang ini yang saya katakan tadi itu yang cukup sulit saudara, dan itu membutuhkan satu proses begitu ya. Bangsa Israel juga ketika dipanggil keluar dari Mesir, mereka tidak lantas menjadi orang yang berubah 180 derajat saudara. Ada banyak sekali peristiwa kita baca di Alkitab di mana Tuhan membentuk dan menghajar bangsa Israel. Kedewasaan juga membutuhkan satu proses saudara. Dan transformasi karakter juga bukan ditentukan saat orang menerima Kristus dalam hatinya, tetapi satu proses untuk melibatkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan umat percaya. Semakin kita berserah kepada kuat kuasa dari Allah Roh Kudus saudara, maka kita akan semakin taat dan karakter kita akan semakin diubahkan. Contoh lainnya soal berkata-kata saudara. Ada kalanya orang kita lihat ya, sebenarnya yang disampaikannya itu baik saudara. Baik sekali, gak ada yang salah. Semuanya itu oke, mantap, bisa diterima, bisa dipahami, sangat bagus sekali. Tetapi maksud yang baik ini menjadi salah karena packagingnya kurang bagus. Maksudnya packagingnya apa? Cara penyampaiannya saudara. Kok udah boleh gini? Udah boleh gitu? Cak manu? Wah gitu-gitu ya kurang lebih. Saudara bisa imajinasikan sendiri. Ada orang yang kemudian akhirnya maksudnya baik tetapi delivery-nya, penyampaiannya, packagingnya itu kurang bagus. Akhirnya orang lain juga jadi resisten saudara. Artinya itu bagaimana sih? Kontennya enggak salah, benar. Tetapi yang harus dirubah apa saudara? Belajar untuk berkata-kata lebih lembut. Berkata-kata lembut ini di dalam konteks tumbuh kembang besar keluarga kita, tetangga kita, lingkungan sosial kita, yang terbiasa dengan seperti itu akan sulit sekali. Gitu ya. Kayak saya hidup di lingkungan di sekitar rumah saya di Medan dulu, atau lingkungan sekolah, dulu kita sama-sama cowok berselisih mata aja, mata kau gitu kan ya, ngeri kali. Langsung ciut kita, ya kan. Nah itu konteks seperti itu agak sulit untuk mendidik kita penyampaiannya baik begitu ya. Saya teringat soal ini dengan seorang penjual pecel sayur saudara di Solo. Pecel ini sudah enak, murah saudara, makan kenyang itu hanya 4.000. Itu tahun 2013. Itu sudah ada tempe tahu, sudah ada rempeyeknya, sudah minum teh manis, ada kerupuknya. Enak kan? Tapi saudara, yang enak dan murah ini, enak ini karena rame terus warung itu. Warung itu masuk ke dalam gang. Tapi packagingnya saya bilang kurang oke. Kenapa? Karena untuk transaksi uang itu, di cobekannya itu, tahu cobekan? Alat ngulek apa itu? Sambelnya itu. Berapa? Makan 8.000 dilempar ke situ. Kembaliannya uang juga taruh di situ. Ini kan bakteri, kuman, virus, salmonella dan lain sebagainya. Semua ada di situ gitu. Wah ini kan pas kita lihat itu kan bergetar juga perut kita kan pas tahu. Tapi kalau nggak lihat nggak aman-aman aja. Paling ke rumah tiba-tiba kita nggak enak aja perutnya gitu ya. Nah saudara itu soal packaging tadi ya. Jadi sesuatu yang enak sebenarnya yang baik. Tapi kalau cara penyampaian kita itu kurang juga. Maka perlu kita untuk belajar saudara. Mengintrospeksi diri. Dan selalu tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Lalu soal tersinggung saudara. Ini kan permasalahan netizen pada umumnya. Ya kan ya. Netizen yang maha mulia dan maha kudus, maha benar inilah. Pokoknya maha-maha semua. Asalkan jangan Yamaha gitu ya. Nah saudara sekalian jangan menjadi seorang Kristen yang cepat tersinggung. Kadangkala kita harus melihat perkataan seseorang itu sebagai satu perkataan sahabat. Jangan terburu-buru lihat pribadinya dulu. Kita coba pikir dulu.
kata-kata dia ini benar gak? Baik gak buat saya? Sesuai fakta enggak? Kalau benar dan baik buat saya, kenapa saya harus tersinggung? Jadikan bahan introspeksi. Tapi seringkali orang itu tersinggung karena apa? Karena dia sudah merasa, lu gak beres lu gitu. Jadi apa? Problem ketidaksukaan kepada pribadinya. Nah itu juga menjadi bahan introspeksi kita. Begitu ya, sebagai seorang anak Tuhan. Kembali ke kisah Alkitab ini saudara, khususnya kisah Petrus. Dikatakan di ayat 41 dia dapat membaptis orang banyak saudara. Dan kemudian ada 3.000 orang yang percaya kepadanya. Saudara, Petrus ini, dia ini adalah seorang nelayan saudara. Dari orang-orang Galilea. Saudara kalau lihat di dalam penelitian arkeologi, sejarah dan lain sebagainya. Orang-orang Galilea itu dicap sebagai seorang yang kasar. Orang yang pendidikannya rendah, orang yang kasar, yang gak bisa lembut lah pokoknya. Nah saudara, dan Petrus ini bukan orang yang sekolah tinggi. Bagaimana mungkin orang yang tidak sekolah tinggi, tidak berpendidikan, bisa memiliki retorika yang bagus. Bisa memiliki satu kuasa ketika dia ngomong ke banyak orang. Dia orang yang gak pandai bicara. Mirip seperti Musa, aduh Tuhan jangan akulah yang disuruh ngomong sama Raja Mesir pada saat itu. Nggak pandai ngomong dia. Padahal Musa ini sudah menjadi orang yang berpendidikan. Diajar selevel guru-guru kerajaan pada saat itu. Tetapi selevel dia pun nggak bisa ngomong. Kenapa ini orang yang tidak berpendidikan? Mungkin ngomongnya juga ngawur saudara. Dalam arti tidak tertata dengan baik. Tetapi kenapa dituliskan 3.000 orang dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus? Saudara bisa pikir gak masuk akal kan? Ibarat kita itu punya usaha, punya dagangan, kita sewa satu tenan di PI untuk menjajakan, promosikan barang dagangan kita. Apakah kita kasih orang anak SD untuk menjadi promosikan barang itu? Enggak kan? Bisa juga beli atau silap-silap dikit dia main ke atas, lihat ke Toy Kingdom. Main Lego yang di depan itu kan gratis kan? Saudara nggak mungkin. Bagaimana mungkin Petrus bisa mempertobatkan orang 3.000 itu? Saudara cuma satu yang bisa mempertobatkannya. Yaitu kuasa daripada Allah Roh Kudus yang menaungi dia, yang ada di dalam hatinya, dan kuasa Roh Kudus itulah yang bekerja. Luar biasa bukan saudara? Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa menjadi saksi-saksi yang hidup dimanapun saudara berada. Oke, katakanlah lingkungan sosial kita itu lebih banyak keluarga. Karena memang sekarang lagi COVID. Agak susah, tempat kerja mungkin susah ya kan. Ngobrol dekat dikit aja kita sudah COVID, jangan-jangan kau ini gitu ya. Atau mungkin kita punya lingkungan kerja yang tidak terlalu besar. Saudara dimanapun saudara berada, saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi menyampaikan Yesus Kristus kepada mereka. Kadang-kala kesaksian itu tidak harus selalu dengan kata-kata. Tetapi dengan perbuatan hidup kita. Dengan kita hidup jujur, kita mau ke gereja hari Minggu, tetangga mungkin tanya, kemana sih Bu rapi-rapi gitu ya. Saya ke gereja, jawabnya lantang saudara. Bangga dengan identitas kita. Kita ini menjadi umat yang sudah dimenangkan Tuhan. Kalau kita masih malu-malu, enggak mau keluar aja Bu. Takut ngomong ke gereja. Gimana kita bisa menjadi kesaksian? Itu saudara. Si Petrus orang yang payah bicara. Tetapi ketika Roh Kudus ada di hatinya dan dia tunduk di bawah perintah Roh Kudus, Tuhan pakai dia menjadi alat yang luar biasa. Lalu kemudian saudara, berikutnya lagi kita melihat di dalam pelayanan gereja kita. Saudara, ketika di dalam pelayanan gereja, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita. Ya, kadangkala pelayanan di gereja itu dapat membuat kita menjadi frustasi sometimes saudara. Kita harus mengurus pekerjaan kita, harus memikirkan dagangan kita harus mikirin besok hari Minggu ini saya harus masuk ke tempat kerja lagi. Sedangkan hari Minggu saya harus melayani. Kadangkala harus bagi waktu dengan keluarga lagi, bagi waktu dengan pelayanan, dan harus memikirkan keduanya dengan serius saudara. Tetapi saudara, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, pelayanan kita itu gak lama saudara. Karena apa? Karena ketika kita tidak belajar mengandalkan Allah Roh Kudus, maka kemudian kita hanya akan terfokus mengandalkan apa? Ya otot kita lah.
Siapa lagi yang mau kita andalkan? Otot kita. Pas otot kita itu sudah tidak mampu lagi menopang tekanan itu, maka kita akan mengatakan, ya ini juga pekerjaan ini buat manusia kok. Buat orang-orang inilah. Aku bedi perasnya. Nah gitu ya misalkan. Saudara, itu ketika, itu konsep ya. Ketika kita melayani, kita mengandalkan, yes kita ada berbagian, tenaga kita ada di dalam. Tetapi saudara sekalian, kekuatan yang sejati itu kita datang ketika kita bersandar pada Allah Roh Kudus. Nah kalau setiap pelayan itu memiliki spirit yang sama, mengandalkan Roh Kudus di dalam pelayanannya saudara, itu gak ada lagi yang namanya saling mencurigai satu dengan yang lain. Karena semuanya punya konsep yang sama, aku melakukan sesuatu yang baik karena tujuan yang ini. Untuk pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ada prinsip saling memahami di sana. Lalu di dalam penginjilan tadi sudah disebutkan juga ya saudara, kita juga dapat Roh Kudus membantu kita menerjemahkan bahasa-bahasa Alkitab yang sulit untuk sukar dipahami supaya kita dapat memahaminya saudara sekalian. Saudara, ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan telah dinyatakan kepada kita dan pertanyaannya bagi kita, apakah kita rela dipimpin oleh Roh Kudus itu? Saudara mesti baca Alkitab, saudara mesti tahu yang mana yang benar dan salah itu, dan kita berdoa, Tuhan pimpin aku supaya aku bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biar Allah Roh Kudus boleh tegur kalau saya salah. Allah Roh Kudus pimpin kehidupanku. Saudara mungkin masih ingat cerita seorang anak STT di awal tadi, yang masih semester 5, yang kemudian berani-beranian, saudara pandai-pandaian kalau orang bilang, itu memberitakan Injil ke tukang ojek. Bisa jadi kan kalau dia ini aliran yang agak-agak keras kan, bisa jadi dia jadi bulan-bulanan saudara. Saudara mahasiswa STT itu adalah saya. Waktu itu saudara, saya lah yang kemudian memberitakan Injil kepada tukang gojek itu. Dan tukang ojek itu akhirnya bisa percaya kepada Yesus Kristus, terlepas dari pendidikan yang mungkin masih minim saudara. Sebagai seorang anak STT, mungkin ngomong aja masih beribet saudara. Masih dalam tahap belajar. Tetapi Roh Kudus Tuhan bekerja. Dan kemudian tukang ojek itu dan keluarganya dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah menyangka saudara. Bapak itu bilang, saya mau Alkitab Pak. Padahal pertemuan saya dengan tukang gojek itu hanya setiap weekend, hari Sabtu. Dia antarin saya dari stasiun Kesamben ke atas kurang lebih 25 menit naik sepeda motor, tanjakan saudara. Dia ngobrol, dia banyak nanya gitu ya, saya jelasin aja, saya jelasin. Lalu kemudian beberapa waktu saudara, selama 6 bulan begitu, dia minta Alkitab ke saya kasih Alkitab, dan dia minta anak dan istri saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak ini yang hanya baru dapat sedikit saudara, tapi berani ngomong ke anak dan istrinya. Tuhan pakai di dalam kesederhanaannya untuk menjadi berkat, untuk membawa menjadi kesaksian buat mereka. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga bisa melakukan hal yang sama. Bukan hanya soal bersaksi Injil, bersaksi tentang kehidupan, bersaksi di dalam keluarga kita, bersaksi di lingkungan rumah kita, bersaksi di tempat kerja kita, dan lain sebagainya saudara. Asalkan kita mau taat kepada pimpinan Allah, Roh Kudus. Satu video untuk kita bisa menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Di dalam kehidupan kita masing-masing.
berdiri, kita akan menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, sudah banyak hal yang kita dengarkan siang hari ini. Firman Tuhan telah berbicara secara pribadi bagi kita sekalian. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus Tuhan tercurah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, maukah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah kita menerima pimpinan daripada Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pagi ini. Tuhan, kami rindu biarlah Allah Roh Kudus boleh berkuasa di dalam hati kami, boleh terus menegur kehidupan kami. Mungkin kami seringkali tidak taat kepada Tuhan, kami mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami mungkin tidak mengandalkan Roh Kudus di dalam pembentukan karakter hidup kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun ya Tuhan. Namun biarlah Tuhan yang juga boleh terus menegur kami, mengampuni kami, dan biarlah mulai dari saat ini kami mau kehidupan kami boleh dituntun oleh Allah Roh Kudus, dan biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup, baik di keluarga kami, baik di tempat pekerjaan kami, di lingkungan sosial kami, bahkan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang terus boleh menegur dan menyertai hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, terima kasih kepada Chantal Daniel yang sudah membawakan firman Tuhan. Terutama kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang sudah berkenan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita. Dan saya yakin selanjutnya kita akan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tibalah saatnya kita untuk boleh mengambil bagian dalam persembahan gereja. Kita tahu walaupun pada masa COVID dan keuangan mungkin banyak pengaruh, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia terus baik dan memelihara kita. Biarlah kita semua boleh mengambil bagian dalam persembahan pada hari ini. Seperti biasa, persembahan bisa kita scan melalui QR code scan yang ada di belakang kursi, atau transfer ke rekening BCA seperti tertera di layar, ataupun Bapak Ibu boleh memberikan secara langsung dengan masukkan dalam amplop setelah saya ibadah dan dimasukkan ke dalam kotak di depan. Bapak Ibu, saya bersyukur Roh Kudus boleh dicurahkan atas kita semua. Marilah kita angkat pujian Anggur Baru Tercurah. Dan pujian ini mengingatkan kita, Roh Allah tidak berhenti di sini, tapi terus dicurahkan bagi jemaatnya, bagi gerejanya. Kita angkat pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang saatnya kami ingin mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat semakin memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat siang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya juga ada banyak sekali berkat yang bisa kita terima saat ini. Saudara sekalian, ada beberapa informasi bagi kita sekalian untuk diperhatikan. Saudara, yang pertama tetap mengingatkan dan menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir bersama di dalam persekutuan doa malam yang kita lakukan setiap hari Selasa jam 6 sore. Kalau diperhatikan saudara sekalian, yang hadir kebaktian minggu banyak, tetapi yang join di doa malam Selasa itu masih minim. Maka dari itu saya tetap menghimbau dan mengajak saudara sekalian, jika saudara pas pulang kerja begitu ya, lalu kemudian masih sempat untuk mengikuti, masuk aja saudara gitu ya. Karena Zoom ini sifatnya online, jadi kita memiliki hal-hal yang kemudahan-kemudahan lah ya, begitu. Saudara juga kalau telat juga nggak kelihatan saudara masuk begitu ya. Beda kalau kita ibadah secara onsite konvensional, saudara telat mungkin semua mata memandang kepada saudara karena ada bunyi sensor suhu thermal gun. Tit, ini pasti ada orang yang datang gitu ya. Nah kalau kita ikut di Zoom itu tidak ada bunyi tit saudara begitu ya. Jadi saudara masuk-masuk aja. Oke, kita akan banyak sekali mendapat berkat di sana yang tentunya masih sangat berhubungan dengan tema hari Minggu. Jadi tema hari Minggu dan tema hari Selasa di tahun ini dan tahun sebelumnya itu sifatnya saling memperlengkapi. Jadi apa yang kita bahas di hari Minggu itu hari Selasa adalah pembahasan yang biasanya lebih sempit saudara gitu ya. Jadi lebih fokus. Lalu kemudian berikutnya saudara tetap menghimbau orang tua untuk bisa mengikuti anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya di kanal YouTube GKY Kebon Jeruk jam 9 pagi. Lalu berikutnya info dari bidang sosial bahwa minggu depan kita akan mengadakan pasar murah, maka dari itu saudara sekalian dapat mengikutinya begitu ya. Dan sekali lagi diinformasikan bagi kita karena ini wilayah Palembang merata zona merah, maka dari itu saudara sekalian diharapkan untuk bisa mengantri ya dengan tertib sambil menjaga jarak dan juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Begitu ya, percayalah semuanya pasti akan dapat, hanya kuncinya sabar saudara. Nah ketika saudara pun nanti minggu depan, tiba-tiba saudara sudah ngantri nih, posisinya saudara benar, ngantri sudah baik, tiba-tiba ada yang nyalip. Kita ngapain saudara? Apa? Ditonjok mukanya? Jangan ya, saudara mungkin bisa kasih tahu ya, maaf Pak, Bu mengantri dari belakang. Nah itu bisa ya sopan santun, tapi kalau saudara tidak masalah ya kita bisa menerapkan kesabaran saudara ya, langsung berdoa saudara gitu ya. Situ. Oke, nah saudara sekalian itu saja yang bisa dibagikan buat kita sekalian. Saudara bisa lihat informasi kegiatan gereja, juga hal-hal lain berkenaan dengan gereja kita di Instagram KJ, atau di channel YouTube saudara bisa download Warta Jemaat dan juga seluruh kegiatan gereja ada di situ. Demikian yang bisa disampaikan bagi kita. Kita akan menutup ibadah hari ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan pulang ke tempat kita masing-masing, saya ingin mengajak jemaat untuk bisa memberikan senyuman kepada teman samping kiri kanan. Ya, saya selamat hari Minggu ya sambil ngangguk kepala ya kan. Mata ini bisa tersenyum loh saudara. Saya kasih contoh ya. Saudara tahu kan saya tersenyum? Mata bisa menunjukkan senyuman saudara. Jadi bukan hanya mulut gitu ya. Dan juga bukan hanya filter TikTok dan Instagram yang bisa buat kita senyum gitu ya. Mata kita juga bisa bikin senyum. Oke saudara, dengarkanlah ayat pengutusan yang terambil di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 hingga 25. Firman Tuhan berkata, barang siapa
menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat, kemuliaan. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada kita wajahnya sekalian dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Pulanglah ke tempat kita masing-masing dan jadilah saksi Kristus yang taat dan selalu tunduk di bawah pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal itulah yang boleh menyertai kehidupan saudara sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Saat teduh bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Baik, bagi saudara sekalian yang duduk di baris kedua, dipersilakan